Tapi kekristenan kita nggak cukup hanya dengan iman. Kita perlu tambahkan iman kita itu dengan kebajikan. Keberuntungan itu lebih menyukai kepala yang siap. Keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan lebih menyukai kepala yang sudah siap. Kalau kalian mau ngerti cara pandangnya Tuhan, Anda harus berhubungan dengan Tuhan. Setiap orang punya talenta. Aku memberikan mereka talenta 1 sampai berapa? Ada yang lebih dari 1. Tergantung kita bagaimana kita menggunakannya. Anda sudah dipulihkan, Anda ditebus, Anda diberkati Tuhan, dibuat naik. Seharusnya sekarang Anda menggunakan apa yang ada pada diri Anda untuk memberkati lingkungan Anda. Baca kitab suci, doa tiap hari. Coba ulang ya, 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Berapa banyak saudara yang mau tumbuh? Angkat tangan coba. Gampang saudara lagu ini. Baca kitab suci kalau mau tumbuh. Kalau tidak mau tumbuh, tidak usah baca kitab suci. Kalau kita mau tumbuh, mesti baca kitab suci. Kalau mau tumbuh, baca. Kalau tidak mau tumbuh, tidak usah baca. Anak kecil aja tahu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada sore ini, apa judulnya saudara? Bapak Ibu sekalian, apa judulnya? Cintailah firman Tuhan. Puji Tuhan sekalian, saudara-saudara sekalian. Saudara sekalian, membaca firman Tuhan itu adalah pertumbuhan. Membuat saudara bertumbuh, membuat saudara semakin kuat. Amin. Itu adalah perintah Tuhan. Ya. Kalau saudara bilang saya mau setia, saya mau taat sama Tuhan, kuncinya gampang. Baca kitab suci. Sebab Tuhan mau kita bertumbuh. Amin. Tuhan mau kita bertumbuh. Berapa banyak Bapak Ibu sekalian yang punya anak tapi tidak mau anaknya bertumbuh? Angkat tangan. Dari dulu lahir sampai sekarang main congklak, main bekel, tidak perlu sekolah, tidak perlu bertumbuh. Ada? Pak Taufik mau? Tidak mau. Kalau saya hari ini, karena papa saya mensekolahkan saya, mendidik saya, ikut sekolah minggu, baca Alkitab. Tidak ada kita mau punya keturunan kita, tidak mau bertumbuh. Kita mau semuanya bertumbuh, katakan amin. Itu adalah perintah buat anak kita. Kamu mesti belajar. Ada nggak yang orang tua bilang, boleh belajar, boleh enggak? Kamu mau main, silakan main, bebas. Kamu mau guling-gulingan, bebas. Kamu nggak usah belajar baca, nggak apa-apa. Ada? Tidak ada. Bahkan ini menjadi satu perintah buat anak kita untuk belajar. Katakan amin. Kalau kita menjadi ayah yang benar, kalau kita menjadi ibu yang benar, kita akan perintahkan anak kita untuk belajar supaya dia bertumbuh menjadi orang sukses dan luar biasa, menjadi pemenang, menjadi pemimpin. Karena kita latih, kita didik dia untuk bertumbuh. Itu adalah perintah. Itu adalah wewenang dan otoritas kita sebagai orang tua. Ketahuilah saudara-saudara, yang namanya bertumbuh itu adalah perintah Tuhan. Dari Tuhan untuk saudara sekalian. Itu adalah
perintah yang tidak bisa ditolak. Setiap anak-anak Tuhan, dia harus bertumbuh dan berbuah. Dan di dalam firman Tuhan, kalau dia tidak bertumbuh dan berbuah, dia akan seperti pohon yang tidak menghasilkan buah dan akan ditebang. Wah, ngeri saudara-saudara. Makanya saudara ke gereja bukan cuma memanasi bangku-bangku yang di gereja. Tetapi saudara mesti mengerti saudara-saudara, bahwa mati hidup kita itu ditentukan oleh saudara mengenal tidak firman Tuhan. Jangan kita anggap enteng saudara-saudara dengan firman Tuhan. Jangan saudara berpikir saudara datang minggu cukup. No. Banyak orang datang hari Minggu tidak bertumbuh. Banyak orang datang hari Minggu tidak mengalami satu terobosan dan kelepasan, tidak mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Datang lemah, datang lesu, pulang tetap lesu. Hari biasa lesu, hari Senin, Selasa sampai Sabtu lesu, karena tidak mengalami pertumbuhan. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya bukakan rahasia bagi saudara, bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk bertumbuh. Allah perintahkan saudara untuk bertumbuh hanya lewat firman Tuhan. Tidak ada yang bisa membuat saudara bertumbuh kecuali firman Tuhan. Kalau ada yang berani berkata, saya bertumbuh karena bukan firman Tuhan, dan saudara bisa bertumbuh, saya bilang, datang pada saya. Saya bisa bertumbuh tanpa firman Tuhan. Saya hari ini ada karena firman Tuhan, saudara. Saya hari ini ada, saya kuat bertahan itu karena firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, perintah Tuhan itu membuat adalah saudara mesti bertumbuh. Dan bertumbuhan itu membuat Anda berubah menjadi luar biasa. Katakan, saya luar biasa. Saya luar biasa. Saudara-saudara sekalian, tanpa pengenalan dan mengerti ajarannya, pertumbuhan tidak akan ada. Tidak ada yang dapat berkata, saya bisa bertumbuh. Tanpa pengenalan kepada Tuhan dan mengerti ajaran Tuhan, pertumbuhan tidak akan ada. Dalam Hosea 4 ayat 6. Kalau saudara yang bisa membaca sama-sama 1, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imanku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saya garis bawahi kata tidak mengenal Allah dan melupakan pengajaran Allahmu. Umatku binasa. Ngeri saudara-saudara di akhir zaman nanti saudara-saudara. Kalau saudara tidak bertumbuh karena saudara tidak mengenal Tuhan saudara. Saudara tidak mengenal ajaran Tuhan kita. Ya. Sebab di dalam firman Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Katakan amin. Siapa yang menuntun kita supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan? Siapa yang sanggup menuntun kita supaya kita tidak salah jalan? Saudara berpikir jalan di dunia ini begitu jalan yang gampang ditebak? No. Jalan di dunia ini tidak ada yang mudah ditebak. Begitu banyak jalan, hanya satu yang kita mesti pilih saudara-saudara. Hanya satu jalan yang mesti kita pilih. Begitu banyak pilihan jalan. Ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Dan banyak orang yang tersesat jalan. Karena dia tidak membaca firman Tuhan dan dia tidak mengerti jalan-jalan Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan berkata, umatku binasa. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah saudara-saudara. Dan melupakan ajaran Tuhan. Apakah kita hebat sampai kita tidak perlu membaca firman Tuhan? Apakah kita begitu luar biasa sampai kita sudah mengerti jalan-jalan Tuhan? Saudara-saudara sekalian, Tuhan berkata, karena engkau menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imanku. Wah saudara-saudara, serem saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, saya pelajari orang Yahudi. Sejak anaknya dilahirkan sampai hari ini saudara, kebudayaan Yahudi. Anak-anak yang sudah usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun terus itu benar-benar diajarkan yang namanya Taurat Tuhan.
Anak-anak dibimbing Taurat Tuhan, mengerti jalan-jalan Tuhan. Supaya mereka itu tidak tersesat, saudara-saudara sekalian. Bisa nggak saudara pikir anak saudara bisa jadi dokter kalau nggak sekolah? Ada? Nggak ada. Bisa nggak saudara berpikir saya mau jadi orang kaya, anak saya nggak perlu saya sekolahin, dia tiba-tiba bisa jadi kaya? Tidak bisa. Anak saudara mesti sekolah, naik kelas 1 SD, 2 SD, 3 SD, 6 SD, naik SMP, SMA, semua perlu belajar. Saudara mau memperbaiki keturunan saudara? Mau memperbaiki keturunan saudara? Mau sampai anak cucu saudara diberkati Tuhan? Ajar firman Tuhan. Ajar firman Tuhan, saudara-saudara sekalian. Sebab firman Tuhan itu yang akan membebaskan. Saudara-saudara sekalian, di akhir zaman, saudara-saudara, berdasarkan firman Tuhan, Allah akan memisahkan yang baik dan jahat. Ya. Allah akan memisahkan yang baik dan jahat, itu patokannya dari firman Tuhan. Jadi kalau saudara tidak baca firman Tuhan, saudara tidak tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Itu yang namanya tidak mengenal ajaran Tuhan. Orang suka membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kejadian di kantor saya. Seorang pemimpin pujian, worship leader. Kejadian di kantor, baru kejadian minggu lalu. Kita di kantor ada persekutuan. Setiap Jumat kita persekutuan. Seorang karyawan, dia juga sebagai pelayan hamba Tuhan di gereja lain. Sebagai pemimpin pujian. Wah, kalau memimpin pujian indah dan luar biasa. Suaranya bagus sekali. Suaranya wah, enak dengan suara dia. Tetapi minggu lalu ketangkep. Mencuri Tuhan. Mencuri. Ada elektronik di kantor kita. Dia ngambil barang itu. Dan ketangkep oleh CCTV. Tetapi dia tidak mengaku. Akhirnya diperlihatkan CCTV itu. Seorang pemimpin pujian. Saudara, kita boleh nyanyinya bagus. Kita boleh main musiknya bagus. Tetapi kalau tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, di akhir zaman nanti terjadilah pengadilan Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Saya kasih tanda warna biru, baik ataupun jahat. Bagaimana saya bisa tahu mana yang baik dan mana yang jahat? Kalau bukan lewat firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya tidak akan pernah tahu mana jalan yang baik, mana jalan jahat kalau tidak membaca firman Tuhan. Hanya orang sombong yang tidak membaca firman Tuhan. Tetapi hanya orang yang rendah hati yang membaca firman Tuhan. Karena dia tahu bahwa dia tidak tahu mana jalan yang benar. Dan oleh sebab itu dia berjuang setiap hari baca firman Tuhan. Dari kecil kita dengar lagu baca kitab suci, doa setiap hari, doa setiap hari, doa setiap hari. Terus diingatkan, baca kitab suci. Jangan sampai nanti di akhir zaman saudara bilang, Tuhan saya nggak tahu Tuhan mana yang baik dan mana yang jahat. Tuhan bilang, apakah engkau tidak tahu firman Tuhan selalu diberitakan hari Minggu oleh hamba-hamba Tuhan dan pendeta-pendeta di depan. Saudara-saudara sekalian yang mau bertumbuh, bacalah firman Tuhan. Sudah ratusan kali engkau mendengar perintah dari Tuhan. Sudah ratusan kali engkau mendengar khotbah, setiap minggu engkau ibadah. Pendeta-pendeta di depan selalu berkata, mari umat Tuhan baca firman Tuhan. Jangan sampai di akhir zaman nanti di pengadilan Kristus, saudara berkata saudara tidak tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Karena saudara tidak pernah mau membaca firman Tuhan. Dan jangan anggap enteng. Tidak mengenal ajaran Tuhan, itu berefek dan berdampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sampai hari ini saudara, ketika saya sudah kemarin tahun lalu 4 tahun saya nggak pelayanan sama Tuhan, saya tinggalkan pelayanan. Saya hanya sebagai jemaat. Saya masuk ke dalam satu titik yang saya jauh dari Tuhan. Saya meninggalkan Tuhan.
Ya. Saya banyak masalah, tetapi dalam waktu 1,5 tahun lalu saya berkomitmen sama istri saya. Mulai hari ini kita harus kembali kepada firman Tuhan. Banyak pekerjaan kita, banyak usaha kita hancur karena kesombongan dan tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan dan tidak belajar firman Tuhan. Ya. Lalu saya menetapkan pada keluarga saya, mulai hari ini kita tetapkan keluarga kita setiap hari semua sampai saya dan istri saya dan ketiga anak saya harus baca firman Tuhan. Saya memberikan ketetapan itu sudah dalam keluarga saya. Sebab saya tahu tanpa firman Tuhan, saya atau istri saya atau anak saya tidak ada yang bisa lolos. Tidak ada yang bisa lolos dari pekerjaan iblis kalau tidak ada firman Tuhan. Ya, saya merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, setiap hari baca firman Tuhan, berdoa. Kita mengumpulkan anak bertiga, nyanyi, menyembah Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan. Dan saya membuat ketetapan, 2 ketetapan yang saya sampaikan pada keluarga saya. Ketetapan pertama, anak saya harus baca 3 pasal mulai 1,5 tahun yang lalu. Setiap hari baca 3 pasal, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan sampai hari ini saudara, mereka tetap membaca firman Tuhan. Pernah suatu kali mereka tidak taat membaca. Saudara, saya memerintahkan anak saya untuk membaca firman Tuhan. Sampai pernah suatu kali saya tanya anak saya, pertama dia sudah baca, sampai satu saat mungkin dia lengah, dia mulai malas baca. Saya tanya, kamu tidak baca? Tidak. Oke, saya panggil anak saya, Michael, Glenn, apakah kamu hari ini baca Alkitab? Tidak, Pi. Sekarang pegang kuping, saya bilang. Lompat jongkok 10 kali. Mereka lompat jongkok saudara, sampai nangis. Sampai nangis. Padahal hanya 10 kali. Karena mereka tahu firman Tuhan itu begitu penting. Saya enggak omelin, saya enggak bentak, saya cuma lompat jongkok. Besoknya saudara-saudara, ketika saya pulang kantor, hampir setiap hari, mereka datang pada saya, Pi, sudah baca 3 pasal malam ini. Besoknya saya pulang kantor, mereka datang, Pi, sudah baca 3 pasal. Dan sampai hari ini, mereka sudah menyelesaikan 1 Alkitab full, anak umur 7 tahun. Dan mereka sudah mengulang lagi, sudah setengah Alkitab lagi. Saya ingat Bapak Ahok pernah bilang, ketika dia pernah diwawancara, saya baca Alkitab sudah 20 kali seumur hidup saya. Kenapa Tuhan kasih kapasitas kemampuan pada Ahok untuk jadi gubernur? Karena kualitas seorang hamba Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh kualitas kita membaca firman Tuhan. Seberapa banyak kita baca firman Tuhan, seberapa banyak Tuhan akan percayakan suatu pekerjaan yang besar dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Saudara seringkali saya mau yang besar Tuhan. Tetapi Tuhan tanya, seberapa siap engkau mendapatkan suatu pekerjaan yang besar dari Tuhan? Seberapa siap kita membaca firman Tuhan? Yang kedua, saya kasih tugas sama istri saya. Mulai hari ini baca firman Tuhan setiap hari dan kirim email kepada saya. Saya datang ke kantor, saya buka email, siang-siang sudah masuk email istri saya. Hari ini saya baca firman Tuhan. Apa saja yang saya baca firman Tuhan, saya dapat apa saja firman Tuhan. Tuhan berkata apa melalui firman Tuhan. Sampai hari ini dia baca firman Tuhan. Dan sejak itu saudara-saudara, kami mengalami mujizat demi mujizat saudara-saudara. Kami mengalami luar biasa pertolongan Tuhan yang besar sekali saudara-saudara. Yang membuat sampai hari ini saya kembali melayani Tuhan dengan semangat. Itu karena pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhan saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, jangan anggap enteng yang namanya firman Tuhan. Ya. Saya pernah satu saat sampai ketagihan baca firman Tuhan. Seperti baca buku silat. Saya pernah ketagihan baca firman Tuhan seperti baca dulu saya begitu keanjingan baca buku silat saudara-saudara. Tetapi sampai satu titik saya baca firman Tuhan sampai saya bisa membayangkan kehidupan saya itu seperti ada cermin, seperti ada bayangan, inilah kehidupan saya.
Saya tahu ini perbuatan yang tidak baik. Kenapa saya bisa tahu mana yang baik dan mana yang jahat? Ketika saya mulai baca firman Tuhan. Ketika baca firman Tuhan seperti ada cermin. Dikasih lihat Tuhan, inilah kehidupanmu yang benar. Inilah kehidupanmu yang tidak benar. Dan kita mulai timbul kepekaan saudara-saudara. Mana yang benar dan mana yang tidak benar. Itu semua akan ada panduannya firman Tuhan. Firman Tuhan begitu indah saudara-saudara. Luar biasa. Amin. Berapa banyak saudara di akhir zaman mau masuk ke dalam kerajaan surga, angkat tangan. Semua saudara mau masuk dalam kerajaan surga. Tetapi saudara harus melewati ini namanya. Saudara harus melewati ini. Sebelum nanti kejadian, saya kasih bocoran dulu ini rahasianya. Saudara yang nanti mau masuk surga, saudara akan berhadapan dengan Tuhan, yaitu namanya tahta pengadilan Kristus. Itu yang namanya tahta pengadilan Kristus. Mana yang sombong, tidak membaca firman Tuhan, mana yang rendah hati mau baca firman Tuhan. Orang yang rendah hati itu menemukan emas lewat firman Tuhan. Celaka sekali banyak orang Kristen tidak mengenal Tuhannya dan kurang atau tidak mendengarkan firman Tuhan. Celaka sekali. Salah satu KPI pekerja Tuhan di tahun ini adalah membaca firman Tuhan di rumah setiap hari. Om Jo sudah menegaskan pekerja Tuhan yang mau melayani Tuhan di tempat ini wajib membaca firman Tuhan. Yang mau melayani Tuhan di tempat ini wajib membaca firman Tuhan. Seperti ayah yang mewajibkan anaknya untuk bertumbuh. Seorang ayah tidak mau melihat anaknya jatuh. Seorang ayah tidak mau melihat anaknya terhilang. Maka seorang ayah akan meminta untuk anaknya membaca firman Tuhan. Saya mau kasih tahu sama saudara-saudara sekalian. Lebih hebat Tuhan yang menjaga anak saya atau lebih hebat saya? Lebih hebat Tuhan yang jaga anak saya apa saya? Lebih hebat firman Tuhan menjaga anak saya apa saya? Selama di depan saya anak saya bisa berbuat baik. Tetapi di belakang saya dia bisa berbuat yang tidak baik. Apakah saya perhatikan anak saya 24 jam apakah dia berbuat baik? Tidak. Siapa yang bisa menjaga? Tuhan Yesus. Siapa yang bisa menjaga anak saya? Firman Tuhan. Itulah pelita dan jalan bagi anak saya. Sehingga anak saya menjadi orang yang sukses. Menjadi pemenang. Menjadi orang yang luar biasa. Menjadi pemimpin. Jadi pengusaha, menjadi konglomerat, menjadi hamba Tuhan. Bahkan saya tanya anak saya yang ketiga, kamu kalau udah gede mau jadi apa? Saya mau jadi presiden, Pi. Bu, saya kaget. Mau jadi presiden. Luar biasa saya bilang. Anak ketiga mau jadi presiden. Mau gantikan Jokowi katanya. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena firman Tuhan mengubahkan. Tuhan sanggup membangkitkan orang mati dan dihidupkan kembali. Dengan iman Tuhan berkata engkau bisa memindahkan gunung. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu dengan iman. Kalau orang sudah membaca firman Tuhan, itu imannya itu akan menjadi iman yang luar biasa, besar sekali. Kalau orang membaca firman Tuhan, mengunyah firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu setiap hari, maka hidupnya itu seperti raja wali yang terbang tinggi, menjadi antusias, semangat luar biasa. Saudara, baik yang muda maupun yang tua, semua butuh firman Tuhan. Sekarang ada firman Tuhan yang cukup dipencet dengar. Mungkin ada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah susah untuk membaca firman Tuhan. Anak saya aja yang kedua dia pakai Alkitab yang dulu dibeli sama opanya kalau tidak salah. Alkitabnya segede gini saudara. Sekarang cari di Gunung Agung, saya di toko buku kayaknya udah nggak ada atau mahal sekali harganya.
Jadi anak yang kedua, wah, pakai Alkitab yang begini besar. Dia baca. Jadi ada Alkitab yang di handphone, ada Alkitab yang tinggal di play, suaranya keluar. Kadang kalau di mobil saya tinggal play, saya dengerin firman Tuhan. Kemanapun melangkah, kemanapun jalan, kalau saya perlu saya dengarkan lagu-lagu rohani, saya dengar khotbah, saya dengarkan firman Tuhan. Setiap ada waktu di mobil saya dengarkan firman Tuhan. Saya dengarkan lagu-lagu rohani. Terus saudara-saudara sekalian, saya mau lebih banyak yang positif masuk ke kuping saya. Kalau lebih banyak yang negatif, maka hidup saya akan menjadi negatif. Tetapi kalau lebih banyak yang positif masuk dalam telinga saya, maka hidup saya akan menjadi positif. Iman saya akan dibangkitkan, roh saya akan semakin menyala. Saudara-saudara sekalian, inilah the power of firman Tuhan, kuasa firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ya. Membaca firman Tuhan itu akan memperbesar kapasitas kita, saudara-saudara sekalian. Pertama, kapasitas apa yang akan diperbesar dalam kehidupan kita? Kapasitas untuk menghasilkan. Di dalam firman Tuhan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan amin. Katakan amin, saudara-saudara. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau apa? Kalau yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan Alkitab siang dan malam. Merenungkan Alkitab siang dan malam. Itu akan membuat saudara, apapun yang saudara lakukan, itu menjadi berhasil, saudara-saudara sekalian. Itu yang membuat saudara sukses. Akan ada buah yang dihasilkan. Produktivitas saudara, pekerjaan saudara akan diberkati Tuhan. Kemampuan saudara akan diberkati Tuhan. Kapasitas saudara diberkati Tuhan. Kemampuan untuk menghasilkan lebih tinggi. Omset penjualan di perusahaan. Target penjualan. Tahun ini banyak perusahaan bilang sepi. Salesman bilang sepi. Saya mau katakan, di dalam Tuhan tidak ada yang sepi. Kalau Tuhan mau membalikan omset kita dalam seketika, itu omset yang tidak bagus bisa menjadi meledak. Itu otoritas tangan Tuhan, kuasa Tuhan, saudara. Andalkanlah Tuhan dalam hidup saudara. Jangan andalkan pikiran dan kemampuan saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti orang yang menanam, menaruh, ada kekuatan, benteng kekuatan di depan hidupnya, menghalangi musuh-musuh menyerang dia. Tuhan adalah kekuatan kita. Kapasitas untuk menghasilkan. Ibu-ibu yang masak, makanannya makin enak. Pelajar-pelajar yang sekolah, otaknya semakin brilian. Pengusaha-pengusaha salesman, banyak yang bilang sepi. Omset turun semua karena sepi. Memang manusia bisa berkata sepi. Tetapi kalau Tuhan berkehendak lain, tidak ada yang mustahil, saudara-saudara. Katakan amin, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, di dalam Yohanes 15 ayat 2, tidak usah buka. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Bagaimana firman Tuhan bisa tinggal dalam saudara kalau saudara tidak pernah membaca Alkitab? Bagaimana firman itu bisa masuk dalam hidup saudara kalau saudara malas baca Alkitab? Waktu saudara disediakan. Sisihkan waktu saudara untuk membaca Alkitab. Saudara berjerih payah 24 jam sekalipun. Kalau tidak ada Tuhan, semua sia-sia.
Amin. Yang kedua, kalau kita baca Alkitab, kapasitas kemampuan berpikir kita meningkat. Hikmat dan akal budi meningkat. Ayatnya adalah dalam Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dari mana datang pengetahuan dan kepandaian? Dari mulut Tuhan. Dari firman Tuhan. Itu datang pengetahuan dan hikmat. Nanti mungkin coba istri saya maju ke depan dah. Biar istri saya bukan cuma saya aja yang ngomong. Kesaksian istri saya. Ayo cepat. Istri saya coba dia yang mengikuti, dia yang membimbing anak-anak juga setiap hari baca 3 pasal. Apa yang terjadi setelah anak-anak baca 3 pasal? Apa yang terjadi perubahan terhadap anak-anak? Ya, sejak baca 3 pasal setiap hari, untuk mereka waktu belajar itu mereka lebih cepat. Saya walau ngajarin juga, kan biasa suka sama suster juga belajar. Kalau pas saya ngajarin itu cepat, jadi dia baca sekali, nggak usah terlalu banyak ngulang, cepat dia udah ingat. Kalau dia belajar di sekolah, kalau dia perhatiin, pulang saya tanya, nggak usah ngulang, jadi sekali nanya aja dia udah ingat. Dan memang nilainya juga di sekolah jauh lebih baik, jauh lebih bagus gitu. Nilainya rata-rata 9 gitu. Ya karena kan mereka memang sekolahnya cukup susah karena dia kan di penabur. Dan sekarang Michael kelas 5, Glenn kelas 2. Nah itu pelajaran mereka itu cukup berat menurut saya. Tapi ya puji Tuhan sejak mereka rajin baca pasal, mereka diberikan hikmat, diberikan kepandaian waktu belajar. Dan mereka mudah menangkapnya dan nilainya rata-rata 9. Gitu. Ya gitu aja sih. Ini juga hikmatnya bertambah nih. Ya, oke, puji Tuhan, silakan duduk. Saya melihat anak saya baca Alkitab. Kadang-kadang pulang malam pun dia baca Alkitab. Karena udah menjadi satu kebiasaan baca Alkitab. Pokoknya setiap hari mesti 3 pasal minimum kalau sekolah. Kalau tidak sekolah libur itu 6 pasal. Pagi 3, malam 3. Dan puji Tuhannya itu nilai ulangannya bukan makin turun, makin naik. Makin naik. Sampai dia mulai beberapa kali udah seminggu bisa 2-3 kali datang ke menara doa. Jadi kadang saya berpikir, ini anak kok makin berkurang belajar waktunya tapi kok makin cepat nangkep. Karena spiritnya itu saya baca di sini. Dari mulut Tuhan datang pengetahuan dan kepandaian. Hikmat akal budi itu bisa diberikan oleh Tuhan. Jangan berpikir yang bisa sukses hanya orang yang IQ-nya tinggi. Tuhan bisa mengubahkan IQ kita menjadi luar biasa, saudara sekalian. Jadi tetap anak saya belajar, cuman daya tangkapnya mungkin lebih cepat. Fokus konsentrasi lebih baik. Dan beberapa waktu lalu Ivan Alwi pernah kesaksian juga. Sejak dia ikut menara doa, itu ada doa dan ada firman Tuhan dia dengar. Tiba-tiba dia mulai bisa lebih fokus ketika dia kuliah. Ketika saya bekerja sampai hari ini saudara-saudara, itu banyak masalah setiap hari. Di dalam kantor itu banyak masalah. Tetapi ketika saya mulai menetapkan untuk baca firman Tuhan dan berdoa, itu seperti ada sesuatu hikmat yang dari Tuhan untuk menyelesaikan segala masalah. Dan ketika ada masalah tiba-tiba keluar segala apa yang mesti dilakukan. Dan itu begitu cepatnya keputusan bisa terjadi ketika tiba-tiba ada hikmat. Saya mengalami satu perubahan yang luar biasa. Dan pendeta Edilio pernah bilang pada sebuah jemaatnya, saya dengar di khotbahnya pendeta Edilio di Abalov. Ada seorang ibu bilang, Pak Pendeta, saya bingung anak saya, ulangnya hancur semua. 5, 4 hancur. Bagaimana Pak Pendeta? Dia nggak bisa fokus, dia nggak bisa belajar. Apa yang dibilang Bapak Pendeta? Bapak Pendeta bilang begini, mulai sekarang suruh dia baca Alkitab. Tidak lama kemudian dalam waktu mungkin 6 bulan atau 1 tahun kemudian dia balik lagi.
Pak, anak saya juara 1, Pak. Kenapa? Firman Tuhan. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Itulah yang sebabnya kenapa firman Tuhan berkata, kalau kita merenungi Taurat Tuhan pagi siang malam, kita akan seperti pohon yang tanam di tepi aliran air yang akan berbuah pada musimnya. Dan apapun yang kita lakukan akan berhasil. Itu kan ada hikmat Tuhan. Orang yang membaca firman Tuhan, merenungi firman Tuhan pagi siang malam, itu hikmatnya bertambah. Otaknya makin jenius, bagaimana mendapatkan omset, bagaimana menaikkan penjualan, bagaimana mengatasi krisis, itu semua ada di sini, saudara. Hikmat ini seperti emas permata, lebih mahal dari segalanya. Kenapa Raja Salomo berhasil? Raja Salomo ditanya Tuhan, engkau minta apa? Tetapi Raja Salomo tidak meminta kekayaan, tetapi dia minta hikmat dan kebijaksanaan. Dan karena hikmat dan kebijaksanaan dia punya, Raja Salomo, dia sampai hari ini dikatakan dalam firman Tuhan, dia adalah raja yang paling kaya dan yang pernah ada di bumi, itu adalah Raja Salomo. Raja yang paling sukses dan paling kaya. Karena ketika ditanya Tuhan, dia minta apa? Saya minta hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Dan hikmat kebijaksanaan bukan datang dari mana-mana. Nonton politik tidak menambah hikmat kita. Baca koran tidak menambah hikmat kita. Ya, hanya membaca firman Tuhan itu menambah hikmat dan kebijaksanaan kita. Kapasitas usia kita itu bertambah kalau saudara baca firman Tuhan. Saudara mau panjang usia? Angkat tangan. Berapa banyak yang mau usianya panjang? Angkat tangan. Saudara baca ini sama-sama 1, 2, 3. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Kurang kencang, yang belakang belum baca. 1, 2, 3. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Dengarkanlah dan terimalah perkataan Tuhan. Firman Tuhan itu membuat umur panjang. Amin. Ketika kita baca firman Tuhan, pikiran kita menjadi positif, hati menjadi damai sejahtera. Dan firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Enggak perlu ke dokter, baca firman Tuhan itu sudah menyembuhkan. Sebelum saya benar-benar giat baca firman Tuhan, itu sakit badan. Dokter bilang mesti dioperasi, ini leher belakang mesti dioperasi. Datang ke 8 dokter, 7 dokter bilang mesti operasi. Cuman 1 dokter bilang nanti aja kalau masih belum sakit. Saya bilang iman saya jadi ngikutin yang 7. Semua dokter bilang operasi. Begitu ada dokter yang bilang, yang ke-8 bilang jangan operasi. Saya bilang tidak dok, mesti operasi. Sebab 7 bilang mesti operasi, ya iman saya juga jadi mesti operasi. Tetapi ketika firman Tuhan lebih banyak masuk, hati yang gembira adalah obat. Sampai hari ini gak sakit saudara-saudara. Ketika saya tanya biaya operasi berapa dok? 200 juta. Waduh, operasi ini 200 juta. Usia masih muda begini, 18 tahun. Masa masih muda gini mesti operasi? Ya, kalau usia 70-80 ya namanya tulang, ya namanya orang tua, ya udah pasti ada sedikit-sedikit kopos begini. Ini masih gagah begini mesti operasi 200 juta. Saya bingung. Akhirnya saya baca firman Tuhan, saya dikuatkan. Saya bilang kok makin gak sakit. Yang penting saya rasakan udah gak ada sakit, gak ada apa. Saya bilang puji Tuhan, firman Tuhan digenapi. Hati yang gembira adalah obat. Kapan saya punya hati gembira? Ketika saya baca firman Tuhan, bersuka cita, gembira, pikiran jadi positif. Orang itu yang menyebabkan sakit, kenapa? Pikirannya selalu negatif. Karena pikiran negatif maka sakit. Jantung berdebar-debar, ketakutan. Waduh, ada politik, BBM naik, masalah lagi. Gua nanti mau makan apa? Gua nanti anak sekolah gimana? Gua nanti begini gimana? Gua udah tua. Jantung deg-degan terus. Nah itu saudara-saudara. Kenapa baca firman Tuhan itu memperpanjang umur kita? Karena di dalam firman Tuhan, Yesus begitu mengasihi kita. Dia begitu baik. Dia begitu luar biasa melindungi kita. Dia menjaga kita, dia menyembuhkan orang sakit. Wah, semua yang positif. Semua yang positif kita baca. Wah, sampai iman kita dibangkitkan.
Kita menjadi bergairah lagi hidup kita, semangat lagi hidup kita. Amin, saudara-saudara. Yang keempat, kapasitas dan menemukan atau kemampuan untuk menemukan jalan yang tepat. Amsal 4 ayat 11-12. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Amin. Saudara lihat gambar ini. Wah, semangatnya jalan, antusias. Mau jalan seperti ini, gagap perkasa. Ibu-ibu gagap perkasa jalannya, semangat. Tidak ada yang membuat dia tersandung. Dia jalan semangat, dia antusias. Ya kan? Kenapa? Aku mengajarkan jalan. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Itu Tuhan bilang. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Ya, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Amin. Katakan amin yang kuat. Kita tidak mau tersandung, saudara-saudara. Kita mau berjalan, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kenapa sih semua ini bisa terjadi? Kenapa 4 hal kapasitas ini bisa terjadi? Ini kunci rahasianya. Ada satu ayat. Kenapa kalau kita baca firman Tuhan, kita menjadi orang yang luar biasa. Kapasitas kemampuan kita naik. Jawabannya di sini. Yohanes 1 ayat 1. Mari baca sama-sama 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Oh haleluya. Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan, sama saja Allah hidup di dalam kita. Saudara kemanapun bersama Tuhan, sebab firman itu ada dalam hidup saudara. Itulah yang menyebabkan semua itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kesuksesan terjadi, apapun yang kita perbuat terjadi. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah Allah. Ketika kita membaca dan hidup dalam firman Tuhan, itu sama saja saudara mengundang Allah masuk dalam hidup saudara. Dan dia berkuasa atas hidup saudara. Dia memimpin kehidupan saudara. Dia memimpin pandangan saudara supaya tidak salah jalan. Dia membisikkan kata-kata untuk saudara tidak salah jalan. Jangan lewat sini, lewat ke kanan. Ada suara hati yang berbicara pada saudara. Dia membimbing ke kanan atau ke kiri. Dia membuat mata saudara bisa melihat ini tidak boleh, ini boleh. Dia membuat lidah kita menjadi berkata-kata yang luar biasa. Ada orang yang berkata-kata tiba-tiba hanya berkata sedikit, tiba-tiba order naik, order naik. Ada sales yang jago ngomong sampai kumur-kumur tapi tidak dapat order. Tetapi ada anak Tuhan hanya berkata, Pak, saya punya barang Pak, Bapak mau beli? Oke, gue beli. Siapa yang mengatur perkataan lidah kalau bukan Tuhan? Kita punya panca indera, mata, telinga, lidah, kaki, tangan. Semua itu diatur oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi orang luar biasa. Ketika kita berjalan di dunia ini, orang seperti melihat ada Kristus dalam kehidupan kita. Ada kemuliaan Tuhan, saudara-saudara. Tidak ada yang dapat menyantet kita, tidak ada yang mendukuni kita karena ada Tuhan, ada sinar kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Inilah saudara-saudara. Kuncinya adalah ini. Firman itu adalah Allah. Barang siapa yang mau hidupnya berhasil, barang siapa yang hidupnya nanti menjadi luar biasa, bawalah firman Tuhan dalam hidup saudara. Mulai hari ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya, saudara-saudara sekalian. Kalau Yesus sudah datang menjemput kita, kita masuk surga, udah gak perlu baca firman Tuhan lagi. Karena Yesus sendiri sudah hidup bersama kita di surga. Pak Alex usianya berapa? 75. Target Pak Alex usia berapa? Targetnya usia 90. Masih ada waktu 15 tahun lagi untuk baca firman Tuhan. Sekarang 70, target Pak Alex umur 90 tahun. Berarti masih ada 15 tahun lagi Tuhan kasih kesempatan untuk baca firman Tuhan. Menggali firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, mengunyah firman Tuhan, merenungi firman Tuhan, mendapatkan inti firman Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Maka hidup kita bukan hanya di surga, di bumi pun diberkati Tuhan. Jangan kita hanya mau di surga diberkati, di bumi juga saya mau jadi orang sukses. Saudara mau di bumi tidak sukses? No.
Kita menjadi orang sukses di bumi ini. Oleh sebab itu, saudara yang masih ada waktu menginjak bumi ini, gunakan waktu saudara untuk membaca firman Tuhan. Amin, saudara. Tidak membaca Alkitab dan berdoa sama saja membuka pintu agar musuh dapat masuk dan menyerang kehidupan kita. Kalau kita tidak membaca Alkitab dan berdoa, kita buka pintu, kita izinkan iblis masuk dalam kehidupan kita. Sama aja, nih iblis masuk dalam hidup gua. Tetapi kalau kita membaca firman Tuhan, itu sama saja kita membuka pintu dan mengizinkan Tuhan masuk dalam hidup kita. Saudara mau iblis masuk atau Tuhan masuk? Baca firman Tuhan. Saudara-saudara, kita akan tutup, kita akan menyaksikan video klip ini. Berapa banyak saudara yang mau mengalami terobosan lewat baca firman Tuhan? Angkat tangan saudara-saudara sekalian. Angkat tangan lebih tinggi lagi saudara-saudara. Katakan, saya mau membaca firman Tuhan. Mulai hari ini, saya berjanji untuk setia membaca firman Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Pertumbuhan kehidupan rohani kita tidak hanya bergantung pada berdoa, tetapi juga bergantung pada membaca Alkitab. Berdoa sama dengan bernafas. Membaca Alkitab sama dengan makan. Keduanya harus dilakukan setiap hari oleh setiap orang beriman. Mengapa kita harus membaca Alkitab setiap hari? 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dalam bahasa aslinya berkata, segala tulisan yang dihembuskan Allah bermanfaat untuk segala hal. Alkitab bukanlah sembarang buku. Alkitab adalah hembusan Allah. Allah menghembuskan firman wahyunya melalui rohnya ke dalam para penulis Alkitab. Sehingga oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara dari Allah. Isi Alkitab sangat luas dan meliputi segalanya. Dua hal yang terutama ialah kebenaran dan hidup. Yohanes pasal 17 ayat 17 berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran memberikan wahyu kepada kita tentang semua realitas kebenaran. Seperti realitas kebenaran tentang Allah, tentang manusia, tentang alam semesta, tentang segala perkara pada masa kini, masa yang akan datang dan bahkan masa kekekalan. Yang terutama ialah realitas kebenaran mengenai Kristus dan gereja, umat pilihannya. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 20 berkata tentang firman hidup. Hidup ini ialah diri Allah sendiri. Sang hidup kekal yang datang, tinggal, dan hidup di dalam kita. Sehingga kita dapat dilahirkan kembali, bertumbuh, diubahkan, dan diserupakan dengan gambar Kristus, agar kita dapat menjadi ekspresi Allah. Jadi Alkitab, firman Allah ialah firman realitas kebenaran dan firman hidup kekal. Jalan satu-satunya untuk mendapatkan realitas kebenaran dan hidup yang kekal adalah membaca Alkitab setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Alkitab yang adalah firman Allah. Aku mau membaca firman-Mu setiap hari, agar aku memperoleh realitas kebenaran dan hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.